Pondasi Kuat. Halo Sobat Anti Korupsi, selamat datang kembali di Pondasi Kuat, podcast dengan komutasi. Podcast kali ini ada yang berbeda, karena kita akan membahas mengenai sinergitas korupsi di Indonesia. Bersama dengan teman-teman internship, ada saya sendiri Christian, Michelle, Agnes, dan Lavinia. Halo teman-teman, sudah lama nih kita belum ketemu. Kalian apa kabar? Kabarku baik, Tian. Ya, walau sedikit lelah karena banyak tugas menumpuk. Iya nih, tugasnya banyak banget. Padahal kan udah mau UAS. Iya bener. By the way ya guys, kemarin kan habis pilkada nih. Kalian ada yang kena serangan fajar gak sih? Iya, kemarin aku kena. Tapi lumayan banyak loh dapatnya. Serangan fajar tuh apa sih? Masa kamu gak tahu sih Christian? Serangan fajar itu sering banget muncul loh sesaat sebelum pemilu berlangsung. Biasanya nih ya, tim ses paslon itu keliling rumah warga sambil membagikan amplop atau sembako. Nah, tujuannya ya biar kita milih mereka waktu di pilkada nanti. Itu termasuk korupsi nggak sih? Iya Nes, itu termasuk korupsi dalam bentuk suap karena terjadi praktek jual beli suara di sana. Kok bisa sih orang zaman sekarang sampai segitunya cuman biar bisa menang pilkada doang? Iya, itu bisa terjadi karena ada kepentingan politis bagi mereka untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya di pilkada. Selain soal politik, kira-kira apa lagi ya yang bisa membuat orang itu korupsi? Setauku sih penyebab korupsi itu bisa dikategorikan menjadi 4 aspek. Yang pertama tuh ya aspek ekonomi, seperti pendapatan seseorang yang ia nilai sendiri tuh nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Lalu aspek masyarakat, seperti nilai-nilai di masyarakat itu menurun, sehingga kesadaran akan korupsi pun juga ikut menurun. Lalu aspek organisasi, seperti kurang adanya sikap keteladanan dalam memimpin. Lalu aspek politis, seperti yang udah dijelasin sama Agnes tadi. Bener banget tuh, tapi bukan cuma itu aja loh guys. Sifat kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola konsumtif, integritas yang rendah, egois, suka berbohong, gengsian, gak enakan, dan juga iman yang lemah. Itu bisa membuat kita lebih mudah melakukan korupsi loh. Misalnya nih ya, kalau ada pejabat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada masyarakat. Nanti dana yang seharusnya buat pembangunan desa malah dipangkas buat beli rumah pribadinya. Atau suap berupa serangan fajar tadi. Bagi orang yang dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah, itu jumlah uang yang ada dalam amplop bisa sangat membantu mereka menjalani kebutuhan hariannya. Sehingga mereka terpaksa menerima amplop tersebut. Sebenarnya korupsi itu udah dilarang dalam agama kan ya? Berarti tindakan korupsi itu berdosa. Tapi kenapa ya? Orang-orang kok nggak pada kapok melakukan tindakan korupsi? Apa mereka nggak takut sama dosa? Ya iyalah nggak pada kapok. Dosa aja nggak mereka takuti. Apalagi sanksinya. Cuman pidana penjara yang paling lama 20 tahun dan juga denda paling banyak 1 M. Yang kalau dihitung nggak bakal sepadan sama jumlah mereka ngerugi negara. M apa nih? Ember. Ngaco kamu. 1 miliar lah. Masa 1 ember sih? Ya pantas ya orang-orang tuh pada nggak kapok, karena hukumannya aja cuma segitu. Padahal nih ya, aku tuh pernah baca berita tentang kakek Busrin, dia itu menebang pohon mangrove dan divonis 2 tahun penjara dan dendanya juga 2 miliar. Gimana nih letak keadilannya? Udah jelas-jelas koruptor lebih ngerugiin negara, sedangkan kakek Busrin yang hanya menebang 3 pohon mangrove dipidana lebih berat dan dendanya juga lebih besar daripada para koruptor. Aku juga heran sama penegakan hukum kita. Padahal dampak dari korupsi itu banyak banget. Secara umum dan yang paling mencolok sih bakal terjadi kesenjangan di seluruh sektor kehidupan. Dampak lainnya bisa kita temui dalam sistem pemerintahan kita. Misalnya aja nih paslon yang kasih serangan fajar. Dia pasti udah ngeluarin dana yang besar supaya dia bisa terpilih. Oleh karena itu, saat dia menjabat, jangan heran kalau kita misalnya mengurus izin lalu dimintai biaya tambahan. Semua itu dilakukan guna mengembalikan dana yang udah dia pakai untuk modal pemilu sebelumnya. Bisa dilihat kan kalau korbannya itu masyarakat menengah ke bawah, sedangkan yang menikmati hasilnya cuma para pejabat di atas sana. Iya nih benar. Korupsi tuh kalau diibaratin sih sama kayak penyakit. Dia bukan cuma membahayakan keuangan negara aja,
tapi juga sampai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya nih ya, dalam sektor pembangunan dan investasi negara. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita pun melambat karena anggaran negara banyak dimakan sama tikus-tikus kantor. Kayak lagunya Iwan Fals. Tikus jenis apa Nas maksudmu? Emang ada ya tikus yang makan uang? Astaga, maksudku tuh tikus pemakan uang negara itu loh. Nanti juga kamu bakalan tahu, Sel. Itulah kejamnya korupsi yang tidak hanya mengambil hak ekonomi rakyat, tapi juga memporak-porandakan ekonomi negara sehingga negara mengalami resesi. Nah, maka dari itu teman-teman, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bangsa ini, sudah seharusnya nih kita ikut berpartisipasi dalam mencegah perilaku koruptif, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi, lebih mengenali perilaku koruptif, dan membangun integritas dalam diri kita masing-masing. Setuju. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 kan, Ven? Yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, adil, berani, kerjasama, disiplin, dan juga sederhana. Yaps, betul banget, Nes. Tapi ya, korupsi itu bukan cuma bisa dilakuin sama pejabat aja loh. Tapi juga bisa terjadi di kalangan mahasiswa seperti kita. Misalnya nih ya, mencontek saat ujian, titip absen sama teman, menggunakan uang kuliah untuk keperluan pribadi, dan juga menyalahgunakan dana beasiswa. Tapi, aku kadang suka gak enakan ngomong tidak kalau ada temannya yang ingin titip absen. Terus gimana dong? Iya nih, bener. Apalagi kan selama kuliah online ini, kalau dipanggil namanya sama dosen, terus dijawab hadir, dosennya pun nggak bakal merhatiin kan siapa yang jawab. Wah, walaupun begitu, kita tetap harus bertanggung jawab dan jujur atas perkuliahan kita. Kita pun sebagai mahasiswa harus berani berkata tidak pada orang lain, jika itu merupakan hal yang buruk. Apalagi, ini tuh menjurus ke perilaku koruptif loh, karena terkadang ajakan orang lain pun dapat menyesatkan kita juga. Berarti kalau kita melakukan berbagai perilaku itu, kita secara tidak langsung menanam budaya korupsi dalam diri kita. Iya, kita sebagai mahasiswa pun harus berhati-hati supaya tidak melakukan perilaku koruptif di lingkungan kita. Ternyata korupsi merupakan akar permasalahan di Indonesia ya. Coba aja kalau dulu kebiasaan VOC ini gak kita adopsi sampai sekarang. Pasti negara kita bisa menyaingi bahkan lebih maju dari Singapura. Contohnya aja nih ya, yang sering kita lakuin, kayak titip absen, nyontek, dan sebagainya itu. Itu semua tuh karena kita terlalu sering ngelakuin hal itu, jadinya udah kita anggap biasa aja. Bagaimana negara ini mau maju kalau korupsi aja masih membudaya seperti ini? Berarti ini semua salah pemerintah dong? Eits, ini semua bukan sepenuhnya salah pemerintah loh guys. Karena dalam hal ini, peran keluarga dan masyarakat juga dibutuhkan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi dalam upaya mencegah perilaku koruptif di lingkungan sekitar mereka. Di samping itu, pemerintah juga punya peranan penting nih, agar dapat lebih tanggap dan sigap dalam menyeleksi para pejabat negara, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Nah, maka dari itu teman-teman, mulai sekarang ini, kita harus menghindari perilaku koruptif, karena dengan melakukan perilaku koruptif itu, sama aja kita membudayakan korupsi dalam diri kita. Oke sobat anti korupsi, jadi demikianlah perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan kita. Semoga obrolan ini dapat menambah wawasan sobat anti korupsi bahwa sebenarnya kita berperan penting dalam pemberantasan dan pencegahan segala bentuk korupsi. Yuk kita terapkan 3L, lihat, lawan, dan lapor. Jadi kalian tim yang mana nih? Benci korupsi, suka korupsi, atau benci tapi suka melakukan korupsi? Hayo coba direnungi di rumah ya. Sampai jumpa di Pondasi Kuat berikutnya. Salam generasi muda anti korupsi.